Namo Sang Adi Budaya, Namo Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabe Bodhisattva Mangsatwaya. Semoga ibu bapak dimanapun berada selalu berbahagia, bebas dari penyakit, bebas dari gangguan, selalu memperoleh ketenangan dan kedamaian. Semoga ibu bapak selalu memperoleh berkah, ayu wano sukan. Ibu bapak dan saudara, jumpa lagi di channel kami Yayasan Budayana Widya Raya. Hari ini saya hendak berbagi mengenai bakti. Bakti kita sebagai umat Buddha. Di dalam Dhamma diingatkan, mereka yang menyokong ayah dan ibu, berpengetahuan luas, terus kemudian hidup dengan terampil, menjaga diri dari indera-indera luar, maka hidupnya akan penuh berkah. Berkah itu yang dimaksud adalah ketika orang itu dalam kehidupan sehari-hari tidak celah. Maka ibu bapak dan saudara, setelah kita melakukan bakti kepada yang perlu dibaktikan, maka berhati-hati dalam melakukan sikap atau etika kepada orang lain. Ibu bapak dan saudara, tujuan kita belajar Dhamma, tujuan kita sekolah, tujuan kita kuliah, itu bukan semata-mata kita ini bisa menjadi orang cerdas. Enggak. Cerdas kalau enggak punya etika juga bahaya. Maka penting selain cerdas juga mempunyai etika dan kebijaksanaan. Bangsa ini penuh dengan orang cerdas, tapi kurang banyak menemukan orang-orang yang mempunyai etika tinggi. Kalau zaman dahulu, seseorang yang hendak pamit kepada orang tuanya, mungkin cara berjalannya sampai kalau bahasa Jawanya itu munduk-munduk, atau kita berlutut, atau minimal orang tua sedang duduk, kita duduk lebih rendah. Tapi akhir-akhir ini banyak anak yang pamit sama orang tuanya, orang tuanya sedang makan, dia sambil jalan. Itu etika yang sudah sangat hancur. Padahal dulu orang barat sana itu paling senang dengan karakter budaya kita. Orangnya santun, orangnya sopan, orangnya penuh teladan, dan berbicaranya lemah lembut. Tetapi akhir-akhir ini budaya kita terbalik. Kita nyaplok budaya orang luar, dijadikan sebagai new lifestyle, dan sementara orang luar di sana mempelajari budaya kita. Contoh ibu bapak dan saudara, cara kita berbicara sama orang tua, kita pakai bicara lebih kasar. Tidak mencerminkan kalau kita ini orang berpendidikan. Ya, misalnya orang tua ngasih saran atau guru ngasih saran, jarang kita mendengar. Paling kita menjawab, karena kita biasanya merasa. Orang kalau rumongso atau merasa dirinya pintar, tapi tidak bijak, maka etika sudah mulai pudar. Maka ibu bapak dan saudara, didiklah anak kita ini menjadi orang yang beretika kuat. Di rumah ketika anak sedang duduk tempatnya lebih tinggi, orang tuanya lebih rendah, tegurlah. Karena ini dasarnya. Berbicara mulai kasar, tegurlah. Berbicara tidak waktu yang tepat, tegurlah. Sehingga anak-anak ini nanti mempunyai karakter bawaan yang bagus. Karena yang menjadi dasar, yang menjadi contoh anak itu di dalam rumah tangga atau di dalam benaknya, yang pertama dia temukan adalah pendidikan keluarga. Maka ajari anak kita, ajari mereka bagaimana saat mereka itu makan,
anak ini bisa enggak menawarkan kepada orang yang lebih tua, mendahulukan orang tuanya. Nah, ini contoh etika yang sangat luar biasa. Sebelum makan, anak bisa enggak memperhatikan mana gelas untuk orang tuanya. Maka di dalam kehidupan samana, kita ini sudah diatur sedemikian rupa dalam aturan etika antara senior dan junior. Jadi sang junior di situ sebelum seniornya itu memperoleh makanan, maka sang junior tidak akan memperoleh makanan. Begitu juga dengan minum, begitu juga dengan saat berjalan, maka mendahulukan seniornya. Ini cara kita beretika. Misalnya guru kami saat makan, beliau mengambil dulu, terus kemudian diberikan kepada yang senior sampai nanti kepada samaneri. Nah, ini guru kami mengajarkan kami bagaimana cara beretika. Selain itu, ibu, bapak, dan saudara, kalau kami ada diskusi juga demikian. Biasanya kalau kami diskusi, kami akan belajar untuk banyak mendengar dibanding banyak bicara. Karena orang yang banyak berbicara itu sesungguhnya pengetahuannya lebih sedikit. Hanya mampu berbicara tanpa konsep yang benar. Maka dari itu, tugas kita adalah bagaimana mendisiplinkan orang agar bisa berbicara dengan bahagia, dengan penuh cinta kasih, tanpa menggunakan bahasa yang kasar dan bisa menyaring, mendengar informasi yang lebih bagus. Ibu, bapak, dan saudara, tadi di awal saya mengatakan bagi mereka yang menyokong ayah dan ibu dan berpengetahuan luas merupakan berkah utama. Kita menjadi sukses atau seorang samana, kami Bhikkhu Sangga, samanera samaneri, kita bisa kuliah S1, S2, dan S3 karena peran dari guru. Walaupun kita misalnya dapat beasiswa atau dapat dari manapun, tanpa restu guru, maka tidak ada. Maka ibu, bapak, dan saudara, kami ini dididik bagaimana melakukan sesuatu, melanjutkan edukasi itu dengan cara komunikasi terlebih dahulu kepada guru kita. Kalau guru kita ACC, guru kita itu hanya sekedar mengganggu, artinya setuju, disitulah doa yang tiada taranya. Begitu juga dengan anak yang mempunyai sesuatu, itu diwajibkan menyokong ayah dan ibu. Jangan sampai pas makan itu ketemu atau rumahnya pisah, makanan kita lebih enak, sementara orang tua kita hanya makan nasi biasa, lauknya sambal, tapi kita di rumah makanannya hauce, sementara di rumah orang tua makanannya tidak hauce. Kalau kami itu tidak bisa ketelan makanan, kenapa ya? Harusnya orang tua yang lebih enak, kita yang tidak enak, enggak soal. Kenapa? Orang tua itulah yang harusnya diberikan sokongan yang bagus. Tetapi selain itu, ada sokongan yang paling mulia. Memberikan support kepada orang tua untuk menjadi praktisi Buddhis. Nanti bulan 10 ada namanya Katina Puja atau Katika Puja. Kalau kita punya harta benda atau kita punya sesuatu untuk dipersembahkan, ajak orang tua, berikan ini, agar orang tua mempersembahkan dengan penuh keyakinannya. Karena inilah yang akan diingat nanti sampai beliau akan menjelang meninggal dunia. Kalau ini diingat terus, maka ibu bapak jangan khawatir. Orang tua kita pasti terlahir di alam bahagia. Karena mengingat kebajikan, berbakti kepada sangga, memuliakan dhamma dan memuliakan sangga. Itu sangat luar biasa kebajikan. Jarang orang itu bisa
saat meninggal dunia atau sebelum meninggal dunia, detik-detik meninggal dunia, itu mampu mengingat kebajikan akan berkah Buddha, Dhamma, dan Sangha. Maka ibu bapak dan saudara, pentingnya kita ini mendidik anak yang baik. Nanti anak ini bisa menjadi teladan buat kita. Karena biasanya orang tua sibuk dengan pekerjaan, maka anak titipkan atau anak dididik agama yang benar. Suruh mereka mengunjungi para pertapa atau para biku, minta mereka belajar dhamma. Nanti ketika kita nggak paham sesuatu, biarkan anak kita yang membimbing kita. Sehingga ketika kita mempunyai pandangan salah di sana, anak kita mampu memberikan jalan yang benar. Ibu, bapak, dan saudara, rasa bakti ini, bakti kepada orang tua ini sangat penting sekali. Bagi mereka yang kurang berbakti, maka rezeki juga akan susah untuk didapat. Kalau kita lihat histori, orang-orang yang sukses seperti Pak Jokowi, Pak Obama, atau para pengusaha, mereka semua adalah orang-orang yang berbakti. Kita sadar betul mereka sebelum membuka usahanya, sebelum mereka menjadi pengabdi negara, mereka sudah meminta izin sama orang tua. Telapak tangan orang tua ini telapak yang paling sakti di dunia. Maka ibu, bapak, dan saudara, muliakan orang tua kita melalui cara kita berbakti kepada orang tua. Karena ibu bapak, hidup ini pada dasarnya karena warisan dari orang tua. Darah daging kita juga karena warisan dari orang tua. Walaupun kita sadar betul ada namanya kamayoni, kama bantu, kama patik sarana. Ya, ini semua juga karena peran dari orang tua. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ibu bapak bisa menjadi lebih bahagia, tenang, maju di dalam dan Sabesata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup